Nah, saya mau kemudian membawa ini pembahasan ini kepada ranah yang agak lebih sedikit serius perihal polemik yang ada di dalam bangsa ini yang tidak pernah surut, yang tidak pernah selesai, dari ekonomi, dari budaya, dari hukum, apalagi yang semua adalah sebagai satu pesanan, satu titipan. Misalkan kita bisa melihat secara faktual tentang keputusan-keputusan presiden yang tidak punya kecenderungan untuk membela masyarakat Indonesia, malah cenderung untuk menggemukkan, malah cenderung untuk memberikan pembelaan terhadap TKA Cina. Misalkan kemarin baru-baru ada misalkan di Jeneponto, misalkan di Kota Kendari, yang alasan orang Indonesia dan orang Indonesia tertib di era pandemi ini, masyarakat asli dilarang untuk tidak kemana-mana, pembatasan dalam setiap kegiatan, tapi masyarakat asing TKA Cina pada berdatangan ke Indonesia, di Sulawesi datang untuk meraih, untuk ditambah. Nah, itu yang kemudian menjadi satu kealpaan kita secara kolektif masyarakat Indonesia. Kok kenapa pemerintahan kita melarang masyarakat asli untuk tidak kemana-mana tapi malah menghadirkan asing? Nah, itu kalau kita mau jeli secara, mau cermat menilai itu sebagai satu langkah yang dilakukan, satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, itu tentu tidak boleh. Tapi mau diapa? Semua apa yang menjadi gerak-gerik yang ada di bangsa Indonesia ini diatur dari presidennya, dari atasnya sampai ke bawah, dan masyarakat tidak bisa berdalih apapun karena itu adalah negara. Asal berdalih negaranya, asal berdalih masyarakatnya, maka kita dibenturkan dengan hukum. Asal berdalih masyarakatnya, kita dibenturkan dengan pidana. Tentunya presiden punya kepiawaian untuk mengatakan bahwa ini salah. Tidak kemudian mau mengikuti perintah dari Luhut bin Sarpanjaitan, tidak mengikuti Megawati sebagai orang nomor satu di Indonesia. Hanya kan Jokowi, presiden kita, tidak punya cukup alat untuk mengatakan, untuk bahkan tidak punya cukup alat untuk melawan apa yang menjadi perintah dari Megawati. Karena Megawati adalah orang nomor satu yang ada di Republik Indonesia, dan kita masyarakat akan menerima itu secara, ya itulah memang kemungkinan adalah takdir, karena mereka adalah sumber, mereka yang bisa mencipta hukum. Kita masyarakat hanya bisa melaksanakan, hanya bisa tertib pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka sampai detik ini, kalau kita bisa untuk kemudian kritis, bahkan dalam peristilahan kita yang ada di media, yang juga ada netizen yang menyerang secara pribadi, Jokowi adalah orang yang tertib terhadap Megawati. Presiden Republik Indonesia yang dikenal di luar adalah sebagai orang nomor satu Indonesia, justru harus mendapatkan restu, justru harus mendapatkan rekomendasi dari Megawati. Apa jadinya kira-kira kalau dalam perjalanan menjadi presiden terakhir Pak Jokowi tidak mengikuti apa yang menjadi arahan dari Megawati? Maka kemungkinan besar PDIP akan diambil alih dan presiden tidak punya legalitas untuk menyandang presiden, sebab partai yang mengusung dia, partai nomor satu pengusung dari Pak Jokowi itu adalah telah menarik diri misalkan.